Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Saya Dwi Fitriana Amira Husna. Saya Elvin Marsina. Saya Ayu Oktani Cahya. Yang pertama, riwayat hidup Al-Makrizi. Nama lengkapnya yaitu Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini, yaitu lahir di Barjuan, Kairo tahun 766 Hijriah. Beliau meninggal pada tanggal 27 Ramadan tahun 845 Hijriah. Kedua adalah karya-karya Al-Makrizi yang terdiri dari buku besar dan buku kecil. Buku kecil terdiri dari 4 judul buku. Yang pertama, buku yang pertama berisi tentang sejarah Islam secara umum. Buku yang kedua berisi tentang sejarah Islam dari penjuru dunia yang belum dijelaskan oleh sejarawan. Buku yang ketiga berisi tentang riwayat hidup para raja-raja. Buku yang keempat berisi tentang ilmu sosial dan ilmu ekonomi. Selanjutnya yaitu buku besar yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang sejarah dunia. Yang kedua menjelaskan tentang sejarah Islam umum. Yang ketiga menjelaskan tentang sejarah Mesir pada masa Islam. Adalah pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Yang pertama ada fungsi dan sejarah uang. Menurut Al-Makrizi, uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi umat manusia serta untuk memperlancar segala aktivitasnya. Bahkan sebelum Islam datang, uang sudah digunakan untuk menentukan nilai harga suatu barang dan biaya tenaga kerja. Dalam sejarahnya, Arab Jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang dan diadopsi dari Romawi dan Persia. Hingga Islam datang, Rasulullah mengaitkan kedua mata uang tersebut dengan hukum zakat harta. Pada tahun 76 Hijriah, Khalifah Malik bin Marwan mencetak dirham dan dinar dan dirham. Kemudian pada kejayaan Bani Mamluk, Al-Makrizi mengkritik sebuah kebijakan moneter yang dibuat olehnya, yaitu berupa menghancurkan perekonomian masyarakat yang menyebabkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang. Implikasi penciptaan mata uang yang buruk. Menurut Al-Makrizi, penciptaan mata uang yang berkualitas buruk akan melenyapkan uang yang berkualitas baik. Hal ini terjadi karena pengaruh pergantian dinasti yang masing-masing mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam pencetakan mata uang dan nilai mata uang. Konsekuensinya adalah ketidakseimbangan perekonomian masyarakat karena jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak mencukupi. Kemudian daya beli mata uang, yaitu percetakan mata uang disertai dengan perhatian yang besar oleh pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut. Kemudian peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan dengan aktivitas produksi mengakibatkan nilai mata uang real mengalami penurunan. Selanjutnya, teori inflasi, yaitu terjadi karena harga-harga barang mengalami kenaikan secara terus-menerus. Dibedakan menjadi 2, yaitu inflasi alami dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Inflasi alami terjadi karena disebabkan faktor-faktor alami yang tidak diinginkan oleh manusia, misalkan gagal panen. Hal ini mengakibatkan persediaan mengalami penurunan dan permintaan mengalami kenaikan, dan akhirnya akan mengakibatkan transaksi perekonomian mengalami kemacetan bahkan berhenti. Meskipun kondisi sudah membaik, tetapi barang-barang signifikan tetap mengalami kelangkaan sehingga menyebabkan harga-harga barang meningkat dan diikuti dengan harga barang dan jasa lainnya serta upah dan gaji. 2 adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia, yaitu korupsi. Dalam
pejabat berdasarkan suap yang menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten dan ahli menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Hal ini menyebabkan mereka menyalahgunakan jabatan dan anggaran negara untuk memperkaya diri sendiri. Akibatnya, penurunan drastis jumlah penduduk dan hasil produksi yang berakibat penurunan hasil pajak dan pendapatan negara. Pajak yang berlebihan akibat dominasi pejabat yang korup dalam pemerintahan. Pengeluaran negara meningkat sebagai kompensasi. Mereka membuat sistem perpajakan dan menindas rakyat dengan memberikan pajak yang baru dan menaikkan pajak yang sudah ada. Hal ini akan mempengaruhi kondisi petani yang merupakan kelompok mayoritas masyarakat. Konsekuensinya yaitu biaya penggarapan akan meningkat, kemudian akibatnya yaitu mereka akan meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya, dan itu merupakan membuat hasil produksinya mempengaruhi hasil produksinya, dan akan menyebabkan juga kelangkaan makanan dan harga akan naik. Selanjutnya, peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Pada awalnya, mata uang fulus dicetak untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, mata uang fulus yang beredar hanya sedikit. Ketika terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh perilaku buruk para pejabat yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, menyebabkan negara mencetak mata uang fulus secara besar-besaran, dan hal itu mempengaruhi penurunan nilai mata uang. Akibatnya, mata uang menjadi tidak bernilai dan harga-harga mengalami peningkatan serta bahan makanan menjadi langka. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.